sambil menanti temannya ya. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama. Bangsa yang satu. Pekerjaan besar bisa melihat Indonesia dari mata yang sama. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai. Baik, terima kasih teman-teman. Intro pembuka kita tentang Bhinneka Tunggal Ika agar teman-teman juga senantiasa memiliki rasa bangga terhadap Indonesia. Oke, karena semua sudah lengkap, kita akan segera memulai kuliah modul Nusantara ini. Mbak Binti, keluar. Oke, kita akan mulai modul Nusantara ini, kegiatan inspirasi. Pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan pada hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Afif sebagai narasumber kami di modul inspirasi 2 di modul Nusantara program mahasiswa merdeka dari Dikti. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang telah hadir dalam kesempatan pada hari ini. Mohon maaf karena ada sedikit kendala sehingga kita sedikit mundur ya dari rencana semula, tapi tidak masalah, yang penting kita semua bisa terkondisi dan kita bisa berkumpul pada hari ini. Oke, terima kasih juga buat Mbak Binti sudah mencari sinyal juga karena di Madiun juga hujan, sehingga sinyal juga tidak terlalu stabil ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan segera memulai. Tadi sudah kita mulai dengan intro dan kita akan segera masuk ke dalam modul inspirasi kita bersama Bapak Afif. Silahkan Mbak Binti sebagai moderator, kita segera saja mulai dengan Pak Afif nanti memberikan materi ya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas Ibu? Jelas. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman dan juga Pak Afif kalau misalkan suara saya terlalu berisik, jadi saya sedang mencari sinyal di pinggir jalan Ibu dan teman-teman. Mohon maaf atas kebisingannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Maya Kartikasari, Magister Pendidikan selaku dosen modul Nusantara. Yang saya hormati Bapak Afif Izati, ya Bapak, Sarjana Pendidikan, selaku narasumber modul Nusantara kita pada sore hari ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa modul Nusantara angkatan pertama tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di forum online ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan apapun, dan dapat melaksanakan kegiatan modul Nusantara dengan hikmat dan bermanfaat. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Baik, mengingat waktu sudah terlalu sore, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara modul Nusantara Inspirasi 2 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, prakata dari dosen modul Nusantara. Sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin dari Bu Maya akan memberikan sedikit arahan untuk teman-teman mahasiswa dalam kegiatan modul Nusantara Inspirasi ini. Kepada Ibu Maya Kartikasari, Magister Pendidikan, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih Mbak Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Afif sebagai narasumber kami di modul Inspirasi 2 tentang budidaya porang, kepada Mbak Binti selaku mentor saya dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa modul Nusantara pada hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini sesuai dengan janji saya kemarin, bahwa kemarin kita sudah melaksanakan modul kebinekaan 8, yaitu tentang kunjungan virtual di budidaya porang di Dusun Kepel, dan hari ini teman-teman bertemu langsung dengan Bapak Afif Izzaluddin yang kemarin teman-teman sudah lihat di kunjungan virtual kita. Jadi hari ini teman-teman bisa bertanya sebanyak-banyaknya, cari pengalaman, cari inspirasi yang sangat luar biasa dari Pak Afif dengan poktan porangnya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa menambah pengalaman. Walaupun kita virtual, tapi teman-teman harus tetap semangat. Jadi kemarin Pak Afif, teman-teman ada yang bertanya gimana caranya budidaya porang. Porang itu seperti apa? Kata itu seperti apa? Kemudian wujudnya umbi seperti apa? Nanti bisa diperjelas sama Pak Afif, karena Pak Afif memang sudah pakarnya. Artinya ketika saya menjelaskan mungkin tidak akan sebaik dan semaksimal dari Pak Afif. Jadi teman-teman dengarkan baik-baik, simak baik-baik, dan silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Waktu kita 2 jam, jadi manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Oke, segitu. Terima kasih. Sambutannya cukup, tidak perlu panjang lebar karena kita akan berpanjang lebar dengan Pak Afif nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni acara inti. Baiklah teman-teman, kita sambut kepada Bapak kepada Bapak Afif Izzuddin, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan salah satu pembudidaya porang ya Bapak di daerah Madiun. Dan hari ini beliau akan menyampaikan terkait porang untuk pemahaman kita semua. Baik, kepada Bapak Afif, waktu dan tempat saya serahkan Bapak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Afif Izzuddin Zahira dari P4S Porangkepel. Saya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang berasal dari kelompok Tani Saro Aceh di Desa Kepel. Sedikit cerita, kami mengawali untuk budidaya porang ini sekitar tahun 2016. Saat itu masih belum ada yang mengenal porang, yang mengenal hanya sebagian orang saja. Kemudian berangkat dari lomba desa tahun 2017, kami setim, saya dengan pemerintah desa, kemudian kelompok Tani Saro Aceh, yang kita kenal juga Bapak Paidi, itu dulu kita satu tim. Kita sepakat di momen lomba desa itu membawa produk unggulan desa, One Village One Product, itu adalah porang. Nah, pada saat lomba desa itu kita memenangkan lomba desa di tingkat kabupaten juara 1, kemudian di tingkat provinsi juara 1, dan kemudian yang terakhir di tingkat nasional kita mendapatkan juara 3, nasional, regional 2, Jawa dan Bali. Nah, dari situ porang mulai dikenal luas oleh masyarakat. Bapak Paidi dan juga Bapak Lurah diundang ke acara Kendi saat itu. Kemudian porang mulai merebak, mulai dikenal masyarakat. Setelah itu Bapak Paidi sebagai yang kita soundingkan sebagai pionir itu diundang ke Hitam Putih, di Kobuser. Nah, akhirnya porang merebak satu Indonesia. Tetapi awalnya itu bukan hanya dari Bapak Paidi sebenarnya, tapi dari peran kelompok Tani Saro Aceh, pemerintah desa, dan juga seluruh masyarakat yang ada di Desa Kepel. Mungkin itu gambaran sekilas bagaimana porang bisa booming sampai sekarang. Kemudian saya akan share tentang tanaman porang yang ada di Desa Kepel, ini yang dimiliki oleh Bapak Kepala Desa. Boleh nggih, Bu? Silakan, Bapak. Ya. Bentar, ya. Apakah bisa kelihatan di Ampun, monitor? Pak. Sudah. Ampun, sudah. Bisa, Pak. Kelihatan ya? Nggih. Wes? Iya. Mohon Ya. maaf, Pak. Ini mau share video gitu atau PPT, Bapak? Yang pertama untuk video, yang kedua PPT.
Oh, oke, baik Bapak. Ya, Di sana. langsung nggih. Saya capek loh. Silakan, Pak. Mungkin bisa di double klik dulu Pak yang di video itu. Sudah kelihatan Ibu? Videonya belum terlihat, Oh, video. hanya masih dalam bentuk folder begitu. Coba bisa diklik mungkin Pak ininya. Masih loading Bapak. Oh Oh mungkin ya, kapasitasnya terlalu besar mungkin ya. Oh, terkendala sinyal nih. Oke baik. Sudah? belum Bapak. Oh, mungkin nanti langsung ke PPT dulu aja nih. Iya, nggak apa-apa Bapak. Atau Oh, ya. mungkin Bapak bisa buka videonya, dibuka dulu Bapak, terus baru share screen gitu. Iya, Videonya. tadi sudah seperti Atau saya bantu dari sini Bapak yang sudah saya yang download tadi. Oh iya, bisa. Apa Ibu. dicoba dulu? Dicoba sebentar coba. Sebenarnya sudah saya buka dari sini, cuman kok nggak nampak nih. Di share screen nggak nampak ya? Iya. Apa langsung ke PPT-nya dulu, Ibu? Nanti videonya di ending nggak apa-apa. Oh boleh. Oh gitu nggih. Langsung, Siap. nggih. Sudah kelihatan nggih? Oke. Sip. Ya. Langsung saja ke materi. Kami dari P4S Porang Kepal. Jadi kami dari kelompok Tani Saro AC yang sudah bersertifikasi P4S dari Balit Kabi Malang yang sudah resmi untuk melakukan pelatihan tentang budidaya porang. Kami juga bekerja sama dengan PJB UP Berantas. Dan hal ini karena kita terletak di ring 1 dekat wilayah PJB. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan CSR dari PJB. Kemudian kami bekerja sama juga dalam hal penjualan budidaya porang itu dengan BUMDes Kepal. Kami juga rutin setiap kali panen itu berinteraksi dengan ibu-ibu PKK. Dalam hal ini penyaluran sedekah porang atau yang kita namakan sepur. Terus kemudian di bidang pariwisata kita bekerja dengan kelompok sadar wisata Catur Manunggal. Dalam hal ini mereka yang mengelola homestay untuk para orang yang studi di Desa Kepal. Terus selanjutnya kita langsung saja belajar bagaimana budidaya dan pengelolaan lahan porang. Dalam revolusi budaya porang, ini sebenarnya tujuannya tidak menggeser tanaman pangan atau tanaman produktif yang sudah ada. Harapannya,
dengan adanya pola tanam intensif ini, itu bisa memaksimalkan lahan-lahan yang kosong atau lahan-lahan yang ditanami tanaman produktif yang masih ada sebagai apa? Sebagai nilai tambah dari perekonomian para petani di Indonesia. Itu tujuan dari kami. Jadi tanaman yang unggulan seperti durian, kakao, kemudian ada vanili dan lain-lain itu tidak kami matikan. Justru lahan-lahan yang ada di sekitarnya kita manfaatkan supaya lebih produktif lagi. Itu tujuannya. Terus kemudian pengertian dari porang. Porang itu adalah tanaman sejenis umbi-umbian yang serumpun, yaitu seperti suap, walur, dan iles-iles. Cuman umbi porang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan dapat diolah menjadi bahan pangan dan keperluan industri. Kemudian siklus hidup porang. Siklus hidup porang itu mereka akan tumbuh mulai dari bulan November. Mulai November itu mereka sudah memasuki masa tanam. Jadi bibit-bibit mulai bertunas, terus mereka akan tumbuh sampai dengan bulan April. Kemudian pertumbuhannya itu kalau dari bubil itu kurang lebih hanya 1 jengkal atau 30 cm. Kalau misalnya dari benih umbi itu pertumbuhannya bisa setinggi 2 meter bahkan lebih. Kemudian mereka tumbuh sampai bulan April, kemudian sampai bulan Mei mereka mulai dorman atau mati atau ripah namanya. Nah, dari bulan Mei ini kita sudah bisa memanen yang namanya katak. Katak itu yang ada di atasnya yang bisa kita gunakan untuk benih lagi. Kemudian ketika masa dorman kita bisa melakukan persiapan lahan di bulan September, Oktober. Kemudian kembali lagi menanam pada bulan November. Jadi siklusnya seperti itu. Kemudian ciri-ciri tanaman porang. Untuk batang tanaman cenderung tegak dan lunak serta terdapat toto-toto putih hijau. Itu seperti kalau kita melihat seperti ular. Ya. Terus kemudian batangnya kalau bila diraba itu halus. Tinggi tanaman ini kalau misalnya dari umbi sekitar 50 sampai 150 cm. Semakin besar umbinya itu tanamannya semakin tinggi juga. Kemudian untuk ciri-ciri daunnya itu daun tanaman itu menjadi berpangkal 3, berwarna hijau, cenderung gelap ataupun hijau cerah. Mempunyai titik pangkal daun, tempat tumbuhnya bulbil sejak tanaman berusia kurang lebih 2 bulan. Bulbil itu yang dikatakan katak tadi, itu berada di pangkal daun. Untuk selanjutnya, nah ini. Bulbil atau katak mulai terlihat pada usia kurang lebih 2 bulan, ditandai dengan bintik hitam yang ada di tengah itu. Kemudian, untuk bulbil yang dari benih umbi ini cenderung lebih banyak daripada bulbil yang berasal dari benih katak. Jadi jelas bedanya antara A itu adalah dari benih bulbil dan B itu dari benih umbi. Kemudian ini ciri-ciri umbi porang. Umbi porang merupakan umbi tunggal. Daging umbi berwarna kuning kemerahan. Jadi kalau misalnya kita belah, kita lihat itu warnanya kuning kemerahan. Apabila kita sentuh, itu terdapat getah. Nah, getah itu yang kita namakan oksalat. Oksalat itu nanti kalau misalnya terkena kulit, itu bisa mengakibatkan gatal. Kemudian, apabila daging umbi ini terkena sinar matahari, itu terdapat seperti butiran kristal. Nah, itu yang dinamakan oksalat tadi. Untuk selanjutnya, selain dari umbi porang, ini ada tanaman sejenis yang mungkin nanti jenengan
temukan atau kalian temukan di hutan, ini namanya iles-iles. Iles-iles ini warnanya putih, dagingnya apabila dibelah, kemudian memiliki anakan, dan bunganya seperti ini, tidak beraturan, beda dengan bunga porang. Iles-iles ini nilai ekonomisnya per kilo, harganya kalau di Jawa itu Rp1.000. Berbeda dengan porang. Kemudian untuk selanjutnya, ciri-ciri umbi walur. Nah, ini tanaman sejenis juga dari porang. Cirinya, daun kecil, ujung daun runcing berwarna hijau. Bedanya dengan porang, ini tidak ada bulbil atau katak yang ada di atasnya. Kemudian batangnya itu berduri semu, total hijau dan putih, seperti itu. Jadi beda dengan porang. Kalau porang diraba itu halus, kalau ini sedikit kasar. Kemudian umbinya apabila dibelah itu seratnya kasar. Kemudian ada anakan tunasnya seperti yang ada di gambar itu. Anakannya itu biasanya lebih dari satu. Dan mereka kalau misalnya dibiarkan tumbuh akan menjadi tunas baru. Kemudian selanjutnya ciri-ciri umbi suwak. Nah, ini suwak ini kalau di Jawa itu biasanya bisa dimakan. Bunganya mirip dengan bunga bangkai atau Rafflesia alroadi. Ini bunganya bau. Sama dengan bunga Rafflesia. Kemudian untuk ciri-ciri daunnya, ujung daunnya runcing dan berwarna hijau. Sama dengan walur dan iles-iles, ini tidak mempunyai bulbil atau katak, beda dengan tanaman porang. Kemudian untuk batangnya halus bertotal hijau dan putih, sama seperti porang. Kemudian untuk umbinya itu berwarna putih berserat kasar dan terdapat anakan calon tunas, seperti itu. Nah, kemudian untuk persiapan lahan. Oke. Persiapan bibit porang. Nah, untuk persiapan bibit porang itu dapat diperbanyak secara vegetatif atau generatif. Bibit yang dipilih adalah bibit dari umbi atau bulbil yang sehat serta normal. Oke. Maksimal kalau untuk ditanam itu berusia 2-3 tahun. Itu bisa dipanen. Kemudian setelah kita membeli bibit, itu tidak membeli bibit lagi bisa. Karena kita bisa mendapatkan benih dari bunga dan juga dari kataknya. Kemudian untuk kebutuhan bibit persatuan luas itu sangat tergantung dari jenis bibit yang digunakan dan juga jarak tanam. Dengan persentase tumbuh benih di atas 90% ketika benihnya benar-benar bagus. Kebutuhan benih per hektar dengan jarak tanam 30 x 100 cm itu seperti ini. Kalau umbi per 1 hektar itu membutuhkan kurang lebih 5 ton. Dengan 1 kilo isinya 4 buah. Kalau biji spora itu bunganya itu kurang lebih 30 kilo. 1 kilo itu bisa berisi 3.000 sampai 4.000 biji. Kemudian untuk bulbil itu kurang lebih kita membutuhkan 200 kilo atau 2 kuintal per hektar. Dengan isi per kilo 100 sampai 250. Kemudian untuk macam-macam benih porang. Yang pertama ini adalah benih dari umbi. Yang kedua dari pora atau bunga. Yang ketiga ini dari katak atau bulbil tadi. Nah, tata cara untuk penyimpanan bibit dari umbi. Tentukan umbi benih porang yang berumur 1 musim atau 6 bulan. Pastikan fisiknya itu bagus, sehat, dan normal. Kalau misalnya ada yang busuk, itu tinggal diiris, kemudian dikeringkan sebentar sampai permukaannya kering, kemudian bisa disimpan kembali. Sortir ukuran umbi yang sama, sehingga nanti kalau misalnya pas penanaman,
kita bisa membedakan hasil-hasil dari panennya. Kemudian untuk penyiapan bibit dari bulbil atau buah porang, ambil bibit dari tanaman porang yang sudah dorman atau ripah. Maksudnya dorman itu kita mengambil benih kata ini dari porang yang sudah mati. Jadi jangan sekali-kali kita mengambil benih porang ini dari porang yang masih hidup ataupun masih segar. Nanti kualitas untuk bibitnya itu nanti kurang bagus. Terus kemudian simpan bulbil atau tanaman ini sampai musim berikutnya. Cara penyimpanannya yaitu dengan menggunakan para-para. Para-para itu seperti rak. Jadi disimpan di rak itu, kemudian tidak kontak langsung dengan matahari. Jadi disimpan di tempat yang tidak lembab, tidak kontak dengan sinar matahari. Kalau kita biasanya menggunakan para-para itu dari ayaan pasir. Itu untuk alas, kemudian kita pakai raknya itu dari kayu. Kita susun seperti itu. Jadi nanti bisa nampung banyak. Kemudian untuk selanjutnya penyiapan bibit dari bunga. Nah, bunga ini namanya kalau di sini biji spora. Biji spora itu dipanen waktu bunga porang rebah atau sudah dorman. Jadi kalau misalnya bunganya itu sudah merah, kemudian tanamannya mati, itu juga baru bisa dipanen. Jangan sekali-kali kita memanen pada saat bunganya itu masih segar. Itu nanti kualitas bibitnya juga kurang bagus. Kemudian biji dibersihkan dari kulitnya dan embrionya dipisahkan. Setelah itu, setelah umur 1 musim penanaman, jadi untuk penanam porang itu kita yang dari biji spora itu biasanya kita taruh di polybag dulu. Tidak kita langsung ke lahan. Kenapa kok seperti itu? Karena biji spora itu sangat kecil. Kalau misalnya terhujan itu bisa dibawa hanyut oleh air hujan. Makanya kita harus semai di polybag dulu. Seperti itu. Biji spora seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang awal itu, ini yang biji sudah istilahnya tua, kemudian kita pisahkan dari kulitnya yang tengah ini, terus kita semai di polybag seperti ini. Nanti setelah 6 bulan baru kita pindahkan ke lahan. Kemudian syarat tumbuh porang. Tanaman porang yang dibudidaya harus punya kualitas baik. Untuk itu kita harus mengetahui syarat-syarat tumbuhnya porang. Yang pertama untuk iklim. Intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk porang itu 60-70%. Untuk ketinggiannya itu bisa dari ketinggian 0 sampai 1800 mdpl. Tetapi yang paling ideal itu di ketinggian 400 sampai 700 mdpl. Kalau di tempat saya itu porang dapat berkembang dengan bagus di ketinggian 500 mdpl. Kemudian untuk keadaan tanah yang dibutuhkan untuk porang ini tanah yang gembur, jadi lempung berpasir, tidak becek. Terus kemudian pH tanahnya itu sekitar 6-7. Nah, terus kemudian tanah yang gembur tadi itu harus bersih dari gulma atau alang-alang. Kenapa kok harus bersih dari gulma atau alang-alang? Karena akar alang-alang itu nanti bisa menembus sampai ke dalam umbinya. Kemudian mengakibatkan kerusakan pada umbi porang. Terus kemudian yang ketiga, kondisi lingkungan. Naungan yang paling ideal apabila kita menanam porang yaitu di bawah tegakan sengon, pohon cono, dan juga pohon jati. Pohon jati itu biasanya kalau di sini itu di lahan-lahan perhutani. Kemudian lahan dengan ketinggian 400 mdpl ke atas itu bisa tanpa naungan. Seperti di tempat kami itu tidak perlu adanya naungan. Jadi kalau misalnya kita menanam
di bawah naungan sama tanpa naungan itu biasanya hasilnya lebih bagus yang tidak bernaungan. Karena apa? Karena intensitas cahaya yang masuk itu lebih banyak. Kemudian proses fotosintesis itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk budidaya porang. Budidaya porang itu pada lahan datar. Yang pertama, lahan harus dibersihkan dari lumpur liar atau gulma. Lalu diolah dan ditabur kapur dolomit atau kapur pertanian. Selanjutnya dibuat media gulutan. Dengan lebar itu 50 cm atau palir, itu namanya palir blok ya, yang kita maksud palir itu 80 cm. Ketinggian gulutan itu kurang lebih 30 cm. Dan panjangnya itu menyesuaikan lokasi kalau tempat kita. Untuk jarak antar gulutan itu biasanya 100 cm. 100 cm itu asnya tengah. Kemudian di tengahnya itu ada got air. Got air ini berfungsi sebagai istilahnya tempat mengalirnya air dan juga proses istilahnya tempat kita berjalan ketika melakukan proses penyiangan. Seperti itu. Kemudian pada lahan miring ini kita tinggal menyelesaikan lahannya. Jadi istilahnya kalau misalnya lahan miring itu kita bisa isi 2, ya kita bisa isi 2. Kalau 1 ya 1. Tinggal kita menyesuaikan lahan yang kita punyai. Jaraknya hampir sama, jadi antara gulutan itu sama, kemudian untuk penanaman itu juga sama. Nah, contohnya seperti ini. Ini lahan yang model gulutan. Saya akan menjelaskan skema tanam lahannya. Jadi seperti ini. Nah, untuk lebar gulutan ini 50 cm, kemudian gotnya 40 cm. Jadi yang dimaksud as itu adalah titik tengah bibit porang ini dengan yang sebelahnya. Seperti itu. Kemudian untuk tanaman umbi, ini jaraknya antar umbi biasanya 30 cm. Nah, kemudian got ini yang ada di tengah ini berfungsi untuk aliran air ketika terjadi hujan. Terus kemudian untuk skema media tanam gulutan. Nah, jadi seperti ini. Tinggi gulutan kurang lebih 30 atau 35 cm, lebarnya 50 cm. Untuk tata cara penanamannya, jadi umbi pertama-tama kita gulutannya kita belah, kemudian umbinya kita masukkan. Umbi yang kita tanam itu tidak boleh mendasar sampai ke lahan yang paling bawah. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti akan leper atau seperti piring itu bentuknya. Jadi tanaman porang ini mengembang ke segala arah. Supaya tanamannya bagus, itu harus diberi jarak kurang lebih 10 cm dari tanah yang paling keras yang ada di bawah. Setelah umbi kita masukkan, kita beri lagi tanah halus di atasnya, kurang lebih tebal 3 sampai 5 cm. Setelah itu yang seperti alis ini kita kasih pupuk. Ini merupakan pupuk dasar. Pupuk dasar ini yang kita gunakan biasanya dari pupuk kandang ataupun pupuk organik. Jadi yang sudah fermentasi. Kenapa kok sudah fermentasi? Karena itu untuk menghindari yang namanya gulma atau bakteri-bakteri yang nanti akan menyerang tanaman porang itu sendiri. Setelah kita kasih pupuk, kemudian kita di samping ini adalah fungsi gotnya. Gotnya ini berguna ketika kita
tempat untuk berjalan. Kemudian ada di rumput yang ada di atas sini itu biasanya kita bisa taruh juga di got ini sebagai pupuk. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi lebarnya kurang lebih 80. Ini kita kasih jarak antar umbi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini hampir sama ukurannya. Ini A2. Jarak antar umbi sama, lebar got sama. Untuk skemanya dari samping ini juga sama. Bedanya ini isinya 2. Kemudian untuk penanaman porang. Itu yang baik itu dilakukan menjelang awal Oktober dan November musim seperti ini. Kemudian tahapan dalam penanaman bibit yang sehat tanaman kurang lebih ke dalamnya dengan letak mata tunas itu misalnya dari benih umbi itu menghadap ke atas. Kalau dibalik itu nanti akan memperlama proses pertumbuhan. Satu bibit, tidak boleh lebih. Kemudian jarak antar tanaman itu 30 cm. Kesampingnya antar as itu 100 cm. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, tutup bibit dengan tanah halus atau tanah olahan setebal kurang lebih 3 cm atau 5 cm. Kemudian untuk menekan biaya dan waktu bisa sekaligus diberi pupuk dasar. Jadi seperti tadi. Pupuknya itu bisa dari pupuk kompos atau pupuk kandang. Selanjutnya ditutup dengan tanah halus kembali kurang lebih setebal 5 cm. Kemudian setelah tumbuh, kita adakan penyiangan. Nah, penyiangan itu kita kalau di sini masih manual. Kenapa kok manual? Karena kita kalau misalnya menggunakan mesin, itu bisa merusak akar dan juga tumbuhan porang itu sendiri. Setelah penyiangan ini biasanya kita sekaligus melakukan yang namanya pemupukan yang kedua. Pemupukan yang kedua itu kurang lebih kita memakai setengah kilo untuk benih umbi dan 1/4 untuk benih katak. Nah, seperti itu. Kemudian supaya intensitas cahaya cukup, apabila kita menanam di bawah tegaan, kita juga harus melakukan istilahnya perempelan atau pemangkasan pohon, supaya intensitas cahaya yang dibutuhkan porang itu cukup. Kemudian selanjutnya, apabila porang itu tumbuh dan terdapat ulat daun, ulat batang, kemudian jamur pada pangkal batang ini, kalau ulat daun itu cara mengatasinya, itu biasanya kita langsung ambil dan matikan di luar lahan. Ulat batang itu biasanya nanti porangnya akan mati. Nah, itu jalan yang pertama, kita bongkar dulu. Kita bongkar, kita lihat kondisi tanamannya. Kalau misalnya bisa diselamatkan, ya kita ambil, kemudian kita istilahnya ambil, kita bawa ke rumah. Kemudian apabila terdapat jamur pada pangkal batang, nah ini yang sulit untuk diatasi. Biasanya tumbuhannya langsung mati. Nah, alternatifnya itu kalau misalnya untuk menghindari, yang harus kita lakukan adalah kita benar-benar menjaga pupuk yang mau kita aplikasikan kepada tanaman. Jadi pupuk yang kita gunakan harus pupuk yang sudah jadi atau sudah fermentasi. Untuk menghindari seperti ini.
Oke, baik. Mungkin Kita ada refresh yang dulu, refreshing dulu sebentar, Pak, sambil menanti Pak Afif juga biar bisa Iya. bernafas dulu. Teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Ini baru separuh jalan, karena masih banyak Pak Iya. Afif ya yang akan Iya. disampaikan. Mungkin sambil teman-teman kira-kira mau nanya apa nih sementara dari materi yang sudah ada, saya akan refresh dengan putar video lagi ya. Sebentar Pak, ini punyanya Pak Afif bisa di off dulu mungkin Pak. Oh, yang share screen. Oh ya, bisa. Ya, tapi ini bisa kok. Oh ya. Sebentar. Mas Rivaldo masih di sana? Mas Alan? Mbak Jessica? Mbak Fadila? Mas Ikram? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ini apa ini? Oke, teman-teman silahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Oh iya, oke. Oke, baik. Saya, Bu. Boleh. Siapa? Boleh raise hand dulu mungkin. Sudah, Bu. Oh ya, oke. Silakan. Siapa dulu? Mas Alan dulu. Boleh. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Swastiastu. Dan selamat sore, Pak Afif. Ya, selamat sore, Mas. Perkenalkan, nama saya Alam Budiman dari Universitas Pendidikan Janesa, Singaraja, Bali. Saya aslinya orang Lombok, cuman berada di Bali. Nah, Ya. pemaparan materi yang Bapak sampaikan tadi sudah jelas dan bagus mengenai ilmu-ilmu yang baru saya dapatkan. Dan yang saya tanyakan ada satu saja, Pak. Di lokasi saya itu tepatnya di Lombok Timur, NTB, yang di mana mayoritas petani itu menanam seperti padi. Ada dua musim sih, Pak. Ada musim kemarau dan itu, Pak. Dan tanamannya itu kayak padi dan juga tembakau. Nah, untuk penanaman porang atau budidaya porang ini saya juga sudah pikiran sudah lama, cuman yang saya pikirkan kondisi lingkungan saya, yang dimana di pesisir pantai dekat-dekat dari pesisir pantai jarang ada air gitu. Jadi untuk membudidayakan tanaman porang ini menurut Bapak dengan kondisi saya yang seperti itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Saya akan menjawab dari Mas Alan ya. Jadi tanahnya itu berada di pinggir pantai, benar ya, Mas? Enggak, Pak, dan tanahnya itu tidak terlalu tidak terlalu gembur Pak namanya ya. Agak tanahnya itu terlalu keras gitu, Pak. Kayak misalkan musim tembakau itu kan keras dia jadi, Pak. Ya. Jadi gini, Mas, kalau misalnya untuk penanaman lahan seperti itu, saya kan belum tahu lahannya seperti apa ya dari lahan Mas ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengecek pH dulu. Kita cek pH dulu, pH-nya berapa. Kalau misalnya nanti kurang atau berlebih, itu kita bisa atasi dengan kapur dolomit ataupun pupuk. Jadi kalau untuk menaikkan dan menurunkan pH itu biasanya menggunakan dua itu. Untuk yang kedua, kita bisa memperbaiki tanah itu. Kalau di tempat kami itu ada jerami, Mas. Ada jerami, ada sekam padi, itu bisa kita campurkan ke tanahnya supaya tanahnya lebih subur. Seperti itu. Selain itu, setelah nanti tanahnya istilahnya pH-nya cocok, kemudian tanahnya gembur, kita
bisa memulai untuk budidaya porang. Nah, saran dari saya untuk memulai budidaya porang ini diawali dengan benih bulbil atau katak. Kenapa kok benih bulbil atau katak? Karena benih bulbil itu sudah terbiasa di luar. Kemudian untuk daya tahan benihnya itu jauh lebih baik daripada benih umbi. Seperti itu, Mas. Jadi saran kami kalau untuk mencoba tanam di tanah yang seperti itu kita harus memperbaiki tanahnya dulu. Yang kedua, kita coba, Mas. Jangan banyak-banyak. Istilahnya mencoba 1 kilo atau setengah kilo. Seperti itu. Nanti kalau pertumbuhannya bagus, bisa diperluas lagi. Mungkin seperti itu, Mas Alan. Oh, enggak Pak, matur nuwun Pak atas penjelasannya Pak, sangat jelas. Ya, siap. Mungkin ada lagi, Bu. Baik, silakan Mas Ikram. Saya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, jadi perkenalkan Pak, saya Muhammad Ikram Kuswandi dari Universitas Muhammadiyah Makassar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi seperti ini Pak, saya mau bercerita terlebih dahulu bahwasanya tepatnya tahun lalu itu di kampung saya tanaman porang ini sangat ramai dibicarakan, bahkan banyak orang yang nanam. Cuman saya lihat orang-orang itu nanamnya, dia ngambil bibit di hutan, terus dipindah tanam, seperti itu Pak. Entah itu porang asli atau mungkin seperti yang tadi itu yang bukan porang Pak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana sih Pak bibit yang bagus untuk porang itu, apakah bisa yang seperti yang dipindah seperti itu atau memang harus memakai bibit yang tadi disebutkan. Dan yang kedua adalah ini kan masih baru kalau di kampung saya ya Pak, belum ada yang istilahnya ahli dalam hal tersebut. Jadi kira-kira kiat-kiatnya untuk pemula itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Ikram ya. Untuk yang pertama, bibit yang bagus itu kalau saran dari kami itu bibit yang berasal dari katak, umbi, atau spora. Tapi kalau untuk pemula itu bisa diawali dari benih katak dulu. Kenapa kok benih katak? Alasannya seperti yang saya sampaikan kepada Mas Ahlan tadi. Kemudian bibit cabutan, itu kalau istilahnya di tempat kami bibit cabutan, Mas. Bibit cabutan itu sebenarnya sama, Mas. Istilahnya bisa dikembangbiakan juga. Cuman nanti untuk perkembangbiakannya dia istilahnya kurang bagus karena dipaksa. Jadi dari tempat aslinya kita cabut, kemudian kita tanam di tempat yang baru. Beda kalau misalnya kita menanam umbi atau katak, itu kita tanam dengan baik, kemudian tanahnya kita atur supaya perkembangannya baik, itu beda. Menanam dengan cara seperti itu nanti istilahnya bibit cabutan itu ribet, Mas. Kalau di tempat kami bibit cabutan itu tahun kemarin sangat marak. Jadi kami sampai mengambil dari daerah Purworejo, Jawa Tengah, dari daerah Blitar untuk bibit seperti itu. Itu harganya per batang ada yang 500, ada yang 1000. Nah, setelah kita praktekkan di lahan, ternyata itu sangat rumit. Jadi ketika kita menanam benih itu, yang cabutan itu, kita harus pakai istilahnya lanjaran atau kita harus pakai penopang supaya pohonnya bisa tegak. Jadi sangat ribet, Mas. Beda kalau misalnya kita pakai bibit yang dari katak atau umbi, itu kita bisa melihat pertumbuhannya dengan bagus. Jadi kita nggak ribet dari penopang, kemudian pertumbuhannya nanti ini kurang gimana-gimana, itu sangat ribet. Kalau kami menyarankan itu dari benih katak, umbi ataupun spora. Tapi yang paling recommended dari kami itu dari benih katak. Terus kiat-kiatnya untuk pemula,
Jadi kalau untuk pemula itu kami sarankan nanamnya jangan banyak-banyak dulu. Kita belajar memahami tanaman itu. Bagaimana pemupukannya, kemudian bagaimana proses tumbuhnya, perawatannya, dan lain-lain kita harus pelajari dulu. Jangan terburu-buru kita istilahnya terbuai dengan hasil yang besar dan lain-lain. Kemarin ada yang langsung praktek 1 hektar dan itu hasilnya tidak sesuai. Akhirnya beliau yang rugi sendiri. Jadi gegabah istilahnya. Kalau saran dari kami yaitu kita istilahnya perbaiki tanahnya dulu, kita benar-benar siapkan, bibitnya kita siapkan, kemudian nanti kita tanam seperti yang saya sampaikan tadi dengan pola intensif. Dengan pola intensif itu kalau menanamnya seperti kita menanam kentang atau kita menanam ketela rambat. Jadi tanahnya benar-benar gembur, pupuknya benar-benar kita siapkan pupuk yang sudah fermentasi, insya Allah nanti hasilnya bagus. Tanaman porang ini sebenarnya tanaman yang mudah, Mas. Jadi istilahnya kita lempar saja bisa tumbuh. Cuman kalau untuk hasil yang maksimal itu kita harus rawat dia. Istilahnya beda, Mas, tanaman itu kalau misalnya kita rawat sama tidak itu beda. Jadi tanaman itu seperti bayi, Mas. Jadi kita harus benar-benar merawatnya, kemudian sering ditengok. Jadi nanti insya Allah tanamannya akan bagus. Mungkin seperti itu, Mas Ikram. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kebetulan kalau di kampung saya itu Pak, yang kemarin itu mungkin hampir semua orang udah nanam porang. Ya. Dan saya lihat pada mati semua Pak, gara-gara terburu-buru seperti itu. Dan mereka nanamnya itu banyak Pak, dan dempet-dempet gitu. Mungkin karena ya seperti yang kata Bapak tadi, tergiur dengan hasil, jadi nanamnya dempet-dempet. Medianya juga, media tanamnya dia langsung tanam saja di tanah biasa. Jadi beberapa hari atau beberapa bulan kemudian mati semua Pak. Saya lihat seperti itu. Ya jelas, karena itu perawatannya juga harus Mas. Kalau yang benih cabutan itu perawatannya harus ekstra juga, Mas. Jadi kita harus melakukan penyiraman setiap sore atau pagi. Biasanya seperti itu kalau sini. Soalnya kan sudah layu, Mas. Misalnya dibawa dari Purworejo sampai sini. Padahal tanaman itu awalnya seger. Terus dibawa, dipaksa, dicabut, bawa ke Madiun misalnya. Dengan perjalanan 5 jam atau 3 jam lah lewat jalan tol, itu panas. Otomatis tanaman itu kurang baik. Kita pernah mengirim bibit polybag ke daerah Kendal, Jawa Tengah. Nah, di sana, di Lampung juga pernah. Itu setiap beberapa jam sekali kita juga harus melakukan penyiraman supaya tanaman itu istilahnya tidak layu dan tidak rusak. Jadi orang ini kalau misalnya kami sarankan benihnya itu dari benih yang tadi, dari benih katak, dari umbi ataupun spora. Kalau polybag itu juga kurang baik, kalau menurut kami kurang baik. Itu hanya istilahnya dari petani ingin mencari hasil. Kalau sini seperti itu. Yang di polybag itu biasanya benih yang paling kecil-kecil. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diaplikasikan di lahan, nanti pertumbuhannya juga kurang bagus. Jadi pemilihan bibit pertama itu sangat menentukan nanti hasilnya juga. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, Pak Afif boleh menambahkan sedikit? Ya, monggo Ibu. Sekalian bertanya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti ingin menanam porang itu lebih enak kata-kata yang kecil-kecil kemarin ya Pak ya. Jadi kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Afif ketika kami kunjungan itu. Jadi ada benar katak yang kecil-kecil itu kemudian kita tanam di lahan kita, dan itu kalau misalnya pengen nyoba sekilo dulu Pak Afif ya. Waktu itu saya juga pengen nyoba sebenarnya. Cuman kami masih bingung karena lahan kami kan ceritanya baru mau difondasi gitu. Ceritanya mau bikin, mau kita bikin
kos-kosan Pakai. rencananya, jadi kos-kosan. nggak jadi Oh ya. malah nggak jadi buat nanam porang. Jadi kita lagi fondasi. Iya. Jadi kemarin kita masih mikir-mikir sebenarnya kita pengen nanam porang, cuman kami juga mikirnya takutnya nanti kan dalam kurun waktu yang lama begitu, dan untuk menjualnya juga sangat harus banyak gitu Pak Afif ya. Jadi sekali ngangkut itu harus berapa ton Pak Afif ya? Kalau misalnya untuk pengambilan jauh itu minimal 1 truk. 1 truk itu 1 truk ya? 1 ton. Ya. Iya, sekitar Truk. itu. Jadi kami ketika itu juga akhirnya bingung dan pesimis juga karena kan kami juga baru begitu dan kami tidak tahu lahan kami itu bisa apa tidak. Dan itu kan ketika dari katak 6 bulan kemudian masih jadi umbi kecil. Jadi nanti harus menunggu lagi sampai tahun depan jadi umbi yang sedang. Nunggu tahun depan lagi jadi umbi yang sudah siap jual ya Pak Afif ya. Jadi butuh waktu sekitar 3-4 tahun. Jadi kami pikir karena lahan kami juga tidak terlalu luas juga begitu, tidak hektaran. Jadi kami juga akhirnya sebenarnya pengen tapi juga menunda. Mungkin itu juga jadi pertanyaan teman-teman. Mungkin kalau misalnya mau menanam juga harus dipikirkan dulu dari ketinggian, kemudian kelembapan tanah begitu Pak Afif ya, cocok atau tidaknya, dan harus dari yang benar-benar katak atau umbinya langsung. Kan ada juga umbi yang berapa tahun itu Pak Afif ya, jadi yang belum yang besar sekali tapi umbi yang sedang sehingga ketika akan dipanen sudah siap untuk dijual, artinya memang sudah standar umbi standar pabrik begitu. Karena kalau tidak nanti harganya sangat murah Pak Afif ya. Iya. Nah itu, jadi nanti teman-teman ketika nanti ingin menanam juga harus melihat juga itu asli atau tidak, karena banyak sekali Pak Afif ya yang tidak asli ya. Ya Bu, jadi harus mengetahui ciri-ciri porang, suwek, palur, dan iles-iles. Iya, karena waktu itu cirinya tadi ya. di tempat saya juga waktu pas dulu awal porang itu juga saya kira juga porang ketika waktu itu porang belum booming seperti saat ini. Jadi pas awal-awal itu kemudian ada persis sama dengan porang, batangnya juga sama, semuanya sama, cuman bedanya nggak ada kataknya. Ya, Yang kemarin itu sudah yang saya membedakan. ceritakan ke Pak Afif itu. Nah itu ternyata bukan porang, dan itu bukan porang. Saya nggak tahu apa namanya, dan itu katanya nggak ada nilainya, nggak ada harga jual sama sekali gitu. Jadi memang teman-teman ketika ingin menanam mungkin itu bisa menginspirasi teman-teman semua ketika ingin menjadi pengusaha porang, harus benar-benar melihat apakah porang itu asli atau tidak, karena kalau tidak kalian menunggunya lama ternyata itu bukan porang. Gitu Pak Afif ya. Ya, harus Ibu. Oke, mungkin sambil kita sedikit melihat tentang video, Mbak Binti sudah menyiapkan videonya, bisa diputar Mbak Binti. Video tentang porang yang kemarin sudah dikirim Mas Afif ke saya sendkan ke Mbak Binti. Oh ya, siap. Baik Ibu. Oke, silakan teman-teman melihat tentang tanaman porang ini ya. Bentar ya Bu, agak loading. Oke, baik. Teman-teman yang lain juga bisa menyiapkan kira-kira ingin bertanya apa lagi kepada Pak Afif. Ini responnya sangat luar biasa sekali Pak Afif ya, karena memang dari kemarin ketika kebinekaan itu mereka bertanya sangat luar biasa, dan saya bilang besok kita akan ketemu narasumbernya, silakan tanya sebanyak-banyaknya begitu. Jadi nanti Pak Afif bersiap untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, bisa Mbak Binti? Oke. Sudah mau muncul. Silakan dilihat teman-teman ya.
Baik, sambil menanti juga bisa menambah durasi ini ya. Karena terkait sinyal ya, karena cuaca juga sangat mendung, jadi mungkin sinyal agak sedikit terkendala. Tapi nggak apa-apa, ini sudah bisa Mbak Binti? Ya ini? Baik Bu, saya play ya Bu. Oke. Baik, ini adalah umbi porang yang bisa diperjelas sama Pak Afif. Ini umurnya berapa Pak Afif? Masih ada satu ya Bu videonya? Ya, masih satu lagi. Sebentar, ini biar diperjelas sama Pak Afif, ini umbi porang di usia berapa? Ini yang umbi porang yang sudah siap untuk produksi, sepertinya Pak Afif. Ya. Jadi ini umbi porang yang sudah berumur 2 tahun dari benih kata. Jadi awalnya benih kata, kemudian satu musim menjadi umbi benih. Umbi benihnya beratnya kurang lebih 2-5 ons. Jadi hampir setengah kilo. Kemudian kita tanam lagi sampai ini besarnya kurang lebih 2-4 kilo. Dalam waktu 2 musim atau 2 tahun. Gitu. Jadi satu umbi ini 2 kilo Pak Afif ya? 2 kilo sampai 4 kilo. Itu. Oke, 1 kilonya sekitar berapa Pak Afif? Kalau untuk sekarang, ini karena harga kurang stabil, ini di harga 6.000 sekarang. Kalau tahun kemarin itu tertinggi sampai di angka 14.000. Oke, sebelum porang itu booming seperti saat ini, di awal-awal dulu Pak Afif, pernah nyampe ke harga berapa? Awal itu dulu masyarakat sini masih nyari itu di harga 500. 500.000? 500 rupiah. 500 rupiah, saya kira 500. Itu awal sebelum tahun 2010. Terus Oke. kemudian akhirnya kan rahasia-rahasia dari pengepul besar yang mereka punya truk 5, mobil 3 dan lain-lain itu kan kita bongkar, Bu. Jadi istilahnya mereka beli di petani itu murah, kemudian mereka ekspor itu dengan harga yang luar biasa. Jadi akhirnya kita mengetahui celah itu, kita didatangi buyer langsung dari China ke sini. Itu ya akhirnya kita tahu harganya ya sampai sekarang seperti itu. Kurang lebih kalau chip kering yang dari olahan porang ini dibelah menjadi chip kering itu 50.000 per kilo. Kalau untuk umbi basah itu tertinggi kemarin 14.000. Cuman untuk tahun ini kemarin di awal-awal 8.000. Ini karena banyak faktor. Yang pertama PPKM. Jadi karena COVID ini kita tidak bisa ekspor. Seperti itu. Jadi barang banyak yang istilahnya tertandu di pabrik. Yang kedua, masyarakat Indonesia ini harus tahu dan harus menerapkan bahwa tanaman porang ini nantinya akan dibuat kurang lebih 70% untuk sektor makanan. Jadi yang diperlukan itu adalah porang organik, bukan porang yang mengandung kimia. Jadi para petani harus paham kita harus lebih menggunakan pupuk kimia, pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi ada sedikit bocoran kenapa harga porang merosot, itu karena barang kita yang dari Indonesia ini tidak bisa diekspor langsung ke China. Istilahnya karena barang-barang kita ini mengandung kimia, jadi harus dibawa ke Vietnam dulu atau ke Thailand seperti itu. Jadi di sana diperbaiki dulu standar mutunya, baru dikirim ke China. Itu yang menjadikan harga porang turun. Makanya
kemarin dihimbau dari teman-teman pengepul besar dan juga pabrik, kita harus memproduksi porang yang benar-benar organik. Betul. Baik, terima Ya. kasih Mas Afif. Satu video lagi Mbak Binti. Baik, Bu. Ya. Ini yang dinamakan kata-kata teman-teman. Coba bisa di-play ulang lagi, Mbak Binti. Boleh saya kasih penjelasan, Ibu? Boleh Pak, silakan. Ya, jadi ini merupakan kata yang sudah dihasilkan dari benih umbi yang satu musim tadi. Jadi kalau misalnya kita menanam dari kata, dari benih seperti ini, itu nanti maksimal kita hanya menghasilkan 1 atau 2 kata saja. Tapi kalau kita menggunakan benih umbi, kata yang dihasilkan itu biasanya lebih dari 3. Jadi semakin besar umbi atau semakin lama umur porang itu, nanti kata yang dihasilkan biasanya semakin banyak. Bahkan satu pohon itu ada yang bisa mencapai 30-50 kata, tergantung dari besar umbi yang kita tanam. Seperti itu. Ini kata ini juga yang membedakan tanaman porang dengan tanaman sejenis lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tanaman di hutan, kalau porang itu yang memiliki kata seperti ini. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Binti sudah share videonya. Baik, teman-teman silahkan mulai yang mau bertanya lagi, silahkan. Mbak Binti, silahkan dimoderatori. Oke, siapa dulu nih? Oke, Mbak Syarifah dulu. Boleh, silakan Mbak Syarifah. Silakan Mbak Syarifah. Baik, terima kasih Bu Maya memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah Elvira dari Pekanbaru Riau. Yang ingin saya tanyakan, Bapak, apakah dari penjelasan Bapak tadi, umbi porang terdapat getah yang dapat menimbulkan rasa gatal di kulit. Lalu yang ingin saya tanyakan, apa getah itu dapat dihilangkan agar aman untuk dikonsumsi, Bapak? Itu saja, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Syarifah atas pertanyaannya. Pada tahun 2018, kita studi banding dari kelompok Tani Saro AC, P4S Prakepel, kita studi banding ke Blitar saat itu. Di sana yang kita harapkan bisa mengetahui cara menghilangkan oksalat menggunakan mesin dan juga bahan-bahan kimia ya tentunya. Tapi ternyata tepung porang yang mereka hasilkan di Blitar itu kiriman dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, di Universitas Brawijaya Malang itu ada namanya Profesor Simon. Profesor Simon itu istilahnya beliau yang memprakarsai untuk pengolahan dari hasil tanaman porang.
Jadi di sana itu bisa diolah menjadi bakso, kemudian steak, bisa menjadi es krim, bisa menjadi campuran untuk jelly dan lain-lain. Nah, caranya itu saat ini masih dirahasiakan. Cuman kalau jenengan mau searching di YouTube, itu kemarin saya menemukan yang dari UGM. Yang dari UGM itu sudah menghilangkan. Nah, itu bisa dihilangkan. Saya lupa dengan cairannya apa, melewati proses-proses tertentu. Nanti bisa search di YouTube. Gitu. Nah, setelah kandungan oksalatnya itu hilang, itu baru bisa istilahnya diproduksi atau ditambahkan sebagai bahan tambahan atau bahan campuran untuk produk makanan dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas Ya, jawabannya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan Mbak Syafira atas pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya, di sini masih azan maghrib, jadi saya unmute terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, silakan dua pertanyaan lagi bisa dihubungkan dengan kelas inspirasi kita. Jadi bagaimana motivasi agar menjadi seorang pengusaha porang, jadi dikaitkan ke situ ya. Karena tadi sudah berkait dengan materi, sekarang berkait dengan bagaimana Anda bisa menjadi seorang pengusaha porang misalnya, atau mungkin terinspirasi dari porang ini Anda ingin apa begitu ya, dikaitkan ke situ ya teman-teman ya. Oke, silahkan Mbak Iva. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Iva Zulfarahma dari Universitas Boswa Makassar. Jadi pertanyaan saya yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan usaha tanaman porang itu, Pak? Dan menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat prospek usaha tanaman porang itu di tahun-tahun yang akan datang? Apakah akan tetap menjanjikan atau bagaimana? Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Mbak Iva, tadi faktor-faktor apa ya? Bisa diulang? Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tanaman porang. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari usaha tanaman porang ini yang pertama, yang sekarang sangat gencar itu permainan harga, Mbak. Jadi permainan harga yang dilakukan oleh istilahnya kalau kita menyebutnya mafia-mafia besar. Jadi ada semacam permainan. Cuman kalau untuk menghindari hal itu, kita dari pengusaha muda itu bisa, kalau misalnya itu yang dipermainkan harga produksi, kita bisa main di pembenihan. Jadi kita jual beli benih, itu lebih aman. Jadi kalau misalnya jenengan nanti buka Shopee, itu ada beberapa trik yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha muda supaya mereka tetap eksis dan juga tetap mendapatkan penghasilan yang luar biasa dari porang. Contoh kecil, kalau misalnya di sini itu porang dalam bentuk katak itu dijual per kilo, kalau di Shopee itu dijual per butir. Nah itu yang kemarin saya temui seperti itu. Jadi biasanya di sini sekilo katak itu misalnya di harga 190. Kalau di Shopee itu mereka menjualnya per butir. Jadi per butir itu ada yang 450, ada yang 3.000, ada yang 2.000 seperti itu. Jadi trik-trik yang dilakukan seperti itu. Kemudian untuk kiat-kiatnya supaya kita tetap bisa istilahnya menjadi pengusaha porang yang bagus, kita harus rajin istilahnya mengetahui harga pasar. Kita harus sering update. Kemudian jaringan kita harus mempunyai jaringan yang luas.
istilahnya kalau misalnya di tempat Mbak tadi di Makassar ya. Nah, saya di Jawa itu harus sering update, harus sering tanya harga. Kemudian nanti transaksinya itu gimana dan seperti itu, Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, ini usaha porang di masa yang akan datang itu apakah tetap menjanjikan atau bagaimana, Pak? iya, dengan kedatangan Presiden Jokowi ke Madiun kemarin, itu semakin meyakinkan kami bahwa usaha porang ini sangat menjanjikan. Karena pabrik yang berdiri di Madiun sekarang sudah 2, yang di Nganjuk 1. Jadi pabrik semakin banyak, Mbak. Presiden Jokowi kemarin melarang kita untuk istilahnya ekspor masyarakat Indonesia dipacu untuk memproduksi barang jadi yang berasal dari porang. Jadi dengan adanya pabrik-pabrik ini nanti akan semakin menambah kebutuhan kuota porang yang ada di Indonesia, kemudian menambah istilahnya tenaga kerja, dan juga ini akan sebagai pemicu dari petani bahwa porang itu akan terus dibutuhkan. Selain itu, kemarin malam saya berdiskusi dengan eksportir yang ada di Surabaya. Beliau mengekspor seafood. Jadi beliau mengekspor seafood di Eropa. Ternyata dari keterangan beliau, porang ini merupakan makanan unggulan dari orang-orang Eropa. Seperti konnyaku, shirataki yang ada di Jepang, itu mereka merupakan makanan-makanan pokok mereka. Jadi otomatis kebutuhan akan porang ini sangat besar. Terus yang kedua, pembungkus kapsul untuk negara-negara muslim itu sekarang sudah digantikan dari bahan porang. Yang awalnya dari tulang babi dan lain-lain, kan otomatis orang muslim tidak mau. Itu sekarang kebanyakan digantikan dengan bahan porang. Terus selain itu untuk pengental jeli. Pengental jeli ini juga sangat dibutuhkan dari bahan porang. Kemarin kami sempat membuktikan. Jadi air 1 gelas itu kita kasih sepucuk sendok tepung porang, itu 1 gelas itu mengental semua. Jadi sudah terbukti porang ini sangat bagus untuk kebutuhan industri pangan dan juga lainnya. Seperti itu, Mbak. Jadi kebutuhan akan porang ini kedepannya insya Allah tetap eksis. Cuman kita harus bekerja sama khususnya dari pemerintah untuk memanage harga supaya harga ini tidak dipermainkan oleh yang saya katakan tadi, mafia-mafia besar. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada lagi, Ibu? Baik, karena tinggal 2, kita selesaikan saja, Pak, ya, tinggal 2 ini. Jadi silakan Mbak Yesika dulu. Baik, Ibu, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Terdengar, Mbak Yesika. Baik, Ibu. Sebelumnya, Pak, perkenalkan nama saya Yesika. Saya dari Universitas Nusa Cendana di Nusa Tenggara Timur. Saya izin bertanya untuk terkait dukungan dari pemerintah sendiri untuk pembudidayaan atau penjualan, pendistribusian porang sendiri itu bagaimana? Atau mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi sinyal saya sedikit nge-lag, jadi saya tidak terlalu dengar. Dan yang berikutnya, untuk strategi yang digunakan dalam penjualan porang untuk kembali meningkat, karena tadi saya dengar Bapak bilang sempat menurun untuk penjualannya sendiri. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Yesika. Dukungan pemerintah selama ini, itu kalau yang diawali dari pemerintah kabupaten yang ada di Kabupaten Madiun,
itu Bapak Bupati sangat mendukung sekali. Itu terbukti dari apa? Beliau berani memberikan istilahnya peluang supaya kita bisa menyuplai porang itu ke pabrik. Nah, contoh kecil ke PT Asia Prima yang ada di Madiun, PT APK, PT Asia Prima Konjak Madiun. Jadi beliau sudah melakukan koordinasi dengan pabrik, jadi supaya kita dari kelompok tani porang yang ada di Desa Kepel itu bisa istilahnya menyuplai barang ke sana. Tapi dengan catatan, satu, orang yang kita suplai itu harus memenuhi standar pabrik, yaitu orang yang sudah berumur kurang lebih 2 tahun. Kemudian dalam hal penanaman, itu sangat ditekankan orang ini harus organik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki peta wilayah. Jadi istilahnya kalau di Desa Kepel itu peta wilayah Desa Kepel ini luasnya berapa yang ditanami porang. Kemudian kalau misalnya menghasilkan porang itu bisa menyuplai berapa puluh ton atau berapa ratus ton. Itu kita harus pegang, Mbak. Jadi ada kejelasan dari kita, kemudian pabrik juga mempunyai gambaran akan menerima berapa dari Desa Kepel. Seperti itu. Kalau yang kedua tadi, maaf tentang apa tadi, Pak? Tentang strateginya tadi kan Oh dikatakan iya. terjadi penurunan, Pak. Jadi strateginya supaya harga tidak turun, kita harus memperbaiki itu kualitasnya, Mbak. Nah, harga turun itu salah satunya dari kualitas kita yang rendah. Terus kemudian ini penyakitnya orang Indonesia sebenarnya. Jadi kita maunya itu hasilnya itu instan. Kita tidak mau berproses dari pupuk organik supaya tanamannya bagus dan lain-lain, tidak. Jadi kita pengennya tanamannya langsung gede, hasilnya besar-besar seperti itu, pakai pupuk kimia dan lain-lain. Ini pola-pola pemikiran yang harus kita perbaiki. Jadi sekarang pabrik itu sudah menentukan standar. Jadi supaya harga itu tetap stabil, otomatis kita juga harus mengikuti standar yang mereka berikan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, terakhir Pak Afif, mungkin saya ingin bertanya atau memberikan support kepada Bapak. Kira-kira nih harapan Pak Afif terhadap generasi muda saat ini terhadap budidaya porang ke depan. Harapan kami dari petani porang, khususnya kelompok tani Saro Aceh yang ada di Desa Kepel, untuk petani porang yang ada di seluruh Indonesia, kita harus tetap optimis. Jadi entah nanti kalian semua bertani porang atau bertani durian dan lain-lain, kita harus mempunyai optimis. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus update. Jadi kita harus sering update tentang informasi-informasi produk yang kita tanam. Kita harus tetap menjaga kualitas dan juga standar mutu dari tanaman yang kita tanam. Otomatis kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dari publik dengan kualitas dan juga standar yang bagus, insya Allah nanti ke depan juga bakal bagus. Jadi sebagai petani atau anak muda, milenial, saya jadi petani milenial juga, itu jangan malu untuk menjadi petani. Karena petani itu merupakan pertahanan negara. Jadi istilahnya sekarang banyak istilah petani milenial. Jadi petani itu tidak harus nyangkul. Jadi kita mempunyai alat-alat dan teknologi-teknologi yang canggih, kemudian kita mempunyai media sosial untuk memasarkan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau kita selagi mau berusaha. Mungkin itu saja.
Baik, terima kasih Mas Afif. Mungkin Mbak Binti mau menambahkan sebagai penutup? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga Bapak selaku narasumber dalam kegiatan modul Nusantara Inspirasi yang kedua ini, serta teman-teman semuanya, terima kasih. Banyak sekali yang kita dapatkan dari Bapak Afif ya terkait budidaya porang. Nah, sebagai mahasiswa atau kaum muda yang katanya kaum muda milenial, kita harus bangga terhadap produk-produk kita gitu. Jadi porang merupakan salah satu produk kita yang wajib untuk kita lestarikan, kita banggakan, dan kita budidayakan untuk menjaga kelestariannya juga. Dan sebagai generasi muda juga, kita juga belajar untuk mengetahui bagaimana sih lika-liku dari petani yang mengelola porang itu sendiri. Nah, semoga dari cerita dari Bapak Afif tadi menginspirasi teman-teman mahasiswa. Jika teman-teman juga ingin terinspirasi untuk membudidaya porang, bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Binti, dan ada pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memetik hikmahnya, maknanya dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, dan semoga ke depan siapa tahu teman-teman akan menjadi seorang pengusaha porang yang sukses. Jadi ingat kata Pak Afif tadi, jangan malu menjadi seorang petani milenial. Ya, jadi semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga teman-teman juga bisa memetik hikmah dari kegiatan pada hari ini, dan harapannya ke depan siapa tahu, kan kita tidak akan pernah tahu ke depan seperti apa, teman-teman bisa sukses menjadi seorang petani porang. Ya, terima kasih Bapak Afif atas ketersediaan waktunya menjadi narasumber di kegiatan Modul Nusantara Inspirasi 2 pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Binti atas waktunya. Kemudian terima kasih teman-teman mahasiswa seluruh Nusantara di modul Nusantara pada hari ini. Kita akan insya Allah ketemu lagi minggu depan. Jadi kegiatan kita tutup karena sudah maghrib juga, dan kita akan melaksanakan ibadah masing-masing. Dan jangan lupa hari ini teman-teman akan dan harus mengerjakan asesmen yang sudah ada di Sepada Dikti, maksimal itu sampai jam 8 malam ya. Jadi tolong diusahakan segera mengumpulkan. Baik, kalau begitu kita tutup Mbak Binti ya. Kita tutup kegiatan Modul Nusantara Inspirasi 2 ini bersama narasumber kita Bapak Afif dengan bacaan Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih Pak Afif, terima kasih Mbak Binti, terima kasih semuanya. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa main ke Madiun, misalnya mau belajar langsung, silakan. Oke, baik. Jika nanti teman-teman ke Madiun, kita akan sempatkan waktu, atau mungkin kita bisa ketemu Pak Afif mungkin di Madiun juga, karena Pak Afif juga merupakan salah satu mahasiswa dari Unipma ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Afif dan semuanya. Sebelum kita meninggalkan forum, kita take foto dulu ya. Silahkan. Oh iya. Kameranya. Nanti saya hitung. Mungkin yang masih sholat nggak apa-apa ya, Mbak Iva. Silahkan, boleh. Ya, Mbak. Ganteng, paling cantik. Saya hitung ya. Sebentar. Silahkan berpose 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mbak Binti. Jadi jangan lupa setelah ini silakan mengerjakan asesmen ya. Terima kasih Pak Afif.
Terima kasih Terima kasih, Pak. semuanya.